Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan kali aku akan bahas mengenai final dari Euro dan Copa America sesuai janji gua, di mana final Euro akan berlangsung di tanggal 15 Juli waktu Indonesia bagian barat jam 2 pagi. Sementara final Copa America akan berlangsung di tanggal yang sama 15 Juli Senin pagi, yaitu jam 7 pagi guys ya. Jadi sebelum mengawali aktivitas yang kalau mungkin kalian agak rada-rada kesel atau mungkin males gitu ya, nah dikasih mood booster dulu guys ya, dimana ada dua final dari dua ajang bergengsi di sepak bola guys ya, yaitu Euro dan Copa America. Yang akan mempertemukan nanti di Euro itu ada Spanyol menghadapi Inggris. Sementara di Copa America akan mempertemukan dua negara yang bisa dibilang cukup sama-sama powerful, yaitu Argentina menghadapi Kolombia. Nah, kira-kira seperti apakah statistik dan juga uh, apa bagaimana nanti laga tersebut akan berlangsung? Kita bahas ini di check this out. Yang pertama kita mulai dulu dari Euro guys ya, karena akan berlangsung duluan jam 2 pagi guys. Jadi biar langsung langsung kita bahas aja guys ya. Kita akan bahas mengenai Spanyol dulu guys ya. Spanyol itu bisa dibilang melaju ke final dengan catatan yang sangat amat mulus. Dimana dari 6 laga sepanjang Euro ini, Spanyol itu selalu bisa menyapu kemenangan guys ya. Jadi 6 laga 6 yang menang guys, gokil. Dan boleh dibilang Spanyol juga menjadi salah satu tim terproduktif di Euro 2024 kali ini, dimana mereka berhasil mencetak 13 gol dan hanya kebobolan 3 gol. Itu pun dengan catatan 3 gol tersebut terjadi semuanya ketika mereka sudah berada di fase gugur guys ya, dimana mereka kebobolan pertama dari Georgia, kalau nggak salah itu gol dari George Mikautadze guys ya, gol ketiganya. Gol ketiganya ya, gol ketiga George Mikautadze. Kemudian mereka juga kebobolan dari Jerman, kemudian juga kebobolan dari Prancis ya guys ya, yang terakhir dari Prancis. Dan ini merupakan sebuah statistik yang sangat luar biasa untuk Spanyol ya. Dengan skuad muda mereka bisa tampil sangat luar biasa ya. Walaupun di awal itu mereka sempat diremehkan karena banyak yang mengira kalau Spanyol ini akan terlalu akan terlalu mengandalkan main mudanya dan akan jadi kayak kurang konsisten gitu permainannya. Tapi ternyata mereka konsisten. Karena sampai final itu mereka nggak terkalahkan sama sekali, bahkan nggak bisa atau nggak pernah ditahan imbang sama siapapun guys. Ya sebenarnya kalau masa ditahan imbang pas sama Jerman tahan imbang sih jatuhnya ya. Karena kan sampai 90 menit itu mainnya cuma 1-1 ya. Tapi karena mereka bisa nyetak gol di menit 118 ya lewat Mikel Merino. Jadi kita hitungnya mereka menang aja ya kan. Tapi kalau masa ada nggak sih tim yang bisa menang imbang Spanyol di Euro ini sepanjang 90 menit? Ada, Jerman. Jadi mungkin Jerman bisa jadi contoh untuk Inggris agar mereka bisa mengalahkan Spanyol guys ya. Nah, dari Inggris sendiri catatannya lebih agak mengkhawatirkan guys. Dimana dari 6 laga Inggris hanya bisa meraih 3 kemenangan dan juga meraih 3 seimbang ya. Dua hasil imbang itu terjadi di fase grup ya kalau nggak salah, menghadapi Denmark dan juga menghadapi Slovenia ya. Sorry, menghadapi Denmark dan juga menghadapi, ya benar ya, Slovenia ya kalau nggak salah. Yang satu itu 0-0, sementara satu lagi itu 1-1 guys ya, kalau seingat gue ya, correct me if I wrong ya. Dan bisa dibilang ini jadi statistik yang cukup mengkhawatirkan untuk Inggris guys ya. Dan mereka juga hanya mencetak 7 gol dan kebobolan hampir berapa tadi tuh? Ntar gue lihat dulu catatan gue. Tunggu sebentar. Inggris kebobolan 4 gol ya dari mereka sepanjang ajang turnamen Euro ini ya. Dan itu boleh dibilang harus menjadi PR besar bagi Southgate supaya dia tidak kebobolan lagi nanti di final ya. Apalagi mengingat Spanyol ini memiliki sayap yang juga cukup kencang dan juga bisa tampil eksplosif di sepanjang laga. Mereka harus bisa mengantisipasi hal tersebut ya. Sebenarnya kalau lihat dari cara bermain Inggris di semifinal, mereka cukup menjanjikan ya. Dimana Inggris jadi nggak terlalu katro-katro amat mainnya ya. Kalau kata Coach Justin ya, nggak katro-katro amat. Dimana di sisi kiri mereka mulai memainkan Luke Shaw dan sisi kanan memainkan itu kalau nggak salah Kyle Walker ya kalau nggak salah. Jadi boleh dibilang dua pemain senior ini sepertinya bisa lah mengimbangi sosok dari Nico Williams dan juga Jamal Musiala. Lamine Yamal guys ya. Si bocil pemecah rekor yang gua rasa sih sebenarnya dia bisa lebih berkembang lagi, tapi untuk sekarang ini dia sudah berada di fase yang
boleh dibilang terbaik dari seorang pemain sepak bola guys ya. Semoga dia bisa konsisten dan bisa lebih better dan better lagi ke depannya guys ya. Nggak masuk kalau menghadapi Inggris nanti ya. Yang dimana sebenarnya walaupun memang Inggris bisa menahan serangan Spanyol pun, gua sih tetap merasa kalau nantinya ujung-ujungnya Spanyol akan memenangkan laga guys ya. Apalagi mengingat mereka itu tampil kolektif dan juga konsisten di sepanjang turnamen di Euro 2024 ini ya. Sementara Inggris itu terlalu mengandalkan sesuatu yang bernama keberuntungan gitu ya. Sesuatu yang bernama keberuntungan itu tidak akan selalu datang di setiap saat gitu guys ya. Jadi gue merasa sepertinya final ini akan menjadi pembuktian kalau Inggris tidak akan lagi didatangi oleh Dewi Fortuna ya. Dan mereka pun akan berakhir dengan kekalahan. Kalau feeling gue sih, gue ngerasa kayaknya Inggris akan kalah dengan skor yang cukup telak. Sama seperti ketika Italia dikalahkan oleh Spanyol di final 2012. Di mana saat itu Spanyol berhasil menang dengan skor 4-0. Tapi kalau di Euro kali ini, Inggris akan kalah dengan skor 3-0. Nah, kita masuk ke Copa America guys ya, yang akan berlangsung jam 7 pagi di tanggal yang sama ya. Kita akan membahas mengenai statistik dari kedua tim, dimulai dari Argentina, di mana Argentina ini di sepanjang 5 laganya di Copa America, mereka meraih 4 kemenangan dan 1 hasil imbang. Kalau gua nggak salah, satu-satunya hasil imbang yang diterima oleh Argentina itu kala menghadapi Ekuador di babak semifinal ya. Iya, kalau nggak salah ya. Bener ya kan? Semifinal ya? Oh enggak, bukan. Di babak kuarter final. Sorry, maaf ya. Kali itu Argentina sempat unggul duluan, tapi akhirnya berhasil diimbangi oleh Ekuador dan akhirnya lanjut ke babak penalti guys ya. Jadi kalau di Copa America itu dibandingkan dengan Euro yang masih lanjut ke extra time, begitu penalti begitu hasil mereka imbang di 90 menit itu langsung lanjut ke penalti guys ya. Jadi nggak ada yang namanya extra time di Copa America. Nah, itu menjadi satu-satunya laga Argentina tidak bisa meraih kemenangan ya. Dan kalau dari segi statistik mencetak golnya, Argentina berhasil mencetak 8 gol, sementara kebobolan 1 gol. Dan satu-satunya gol itu juga terjadi di laga itu guys ya. Di mana Ekuador yang kayak tadi gue bilang ya berhasil menjebol gawang dari Emi Martinez walaupun akhirnya berakhir dengan kekalahan mereka di babak adu penalti ya. Kemudian dari Kolombianya sendiri memiliki statistik yang juga bisa dibilang sama guys kayak Argentina ini ya. Cuma bedanya mereka itu imbangnya itu di fase grup ya, bukan di babak gugur ya. Dimana kalau nggak salah mereka itu imbang kalah bersua Brazil, question mark, seingat gue, ya kan? Nah, catatan mereka juga cukup impresif ya. Dimana dari 5 laga tadi mereka bisa mencetak 12 gol dan hanya kebobolan 2 gol ya. Dan itu kalau nggak salah satunya itu kebobolan dari Brazil dan yang satu lagi itu kalau nggak salah kebobolan dari US. Bukan ya. Sorry kok US di grupnya sih salah. Gue lupa. Oh, nggak salah satu lagi kebobolan nama siapa gitu. Dan mereka itu juga sempat menang 5-0 guys ya. Kalau nggak salah kalau menghadapi Panama di babak fase grup ya. Ini menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa ya menurut gue. Sorry, kok babak grup? Di babak quarter final mereka menang 5-0 kalah bersama Panama guys, gokil. Dan bagi gue sih itu merupakan kemenangan yang sangat luar biasa, epic guys, gokil ya kan. Karena ya lu bisa-bisanya di babak gugur menang sebesar itu ya. Ya kan. Apalagi menghadapi Panama yang sebenarnya nggak terlalu buruk juga ya karena mereka kan habis menjunggalkan Amerika sang tuan rumah ya di babak fase grup. Tiba-tiba begitu lolos dari fase grup malah dibantai 5-0 tuh aduh sakit banget sih menurut gue ya. Nah, kalau dari masalah bagaimana nanti laga akan berlangsung, sepertinya Argentina akan mengambil inisiatif serangan duluan karena mengingat Kolombia itu biasa itu kan mainnya kan counter attack ya. Apalagi mereka itu punya sayap lincah seperti Luis Diaz dan juga ahli umpan seperti James Rodriguez ya. Wih. Abang James masih main bola guys ternyata. Gue kira setelah dari Everton dia udah nggak tahu kemana ya, ternyata masih main bola dah. Dan menjadi kapten ya kalau nggak salah James Rodriguez ya. Gokil. Luar biasa sekali Babang James ya. Dimana nantinya mungkin nanti Kolombia akan mengadakan counter attack cepat dengan mengandalkan main lincah mereka ya. Mereka juga masih memiliki pemain seperti Uribe yang juga bisa diandalkan untuk memberikan serangan-serangan kejutan kalau mungkin nanti lini depannya Kolombia mulai kelelahan ya. Dan itu yang sepertinya akan sedikit menyulitkan Argentina. Ya mungkin nantinya laga ini akan berakhir dengan hasil imbang dan akan keseret lagi ke babak adu penalti ya. Yang dimana mungkin nantinya
pada akhirnya Argentina akan menang ya. Kenapa begitu? Karena saya merasa Abang Emi ini atau Emiliano Martinez itu lumayan jago guys di penalti. Walaupun emang sebenarnya saya kesel sih ngeliatnya, tapi harus diakui Emi Martinez ini jago guys penalti. Jadi gue merasa sepertinya nanti Argentina akan menang penalti dan skor 90 menit itu berakhir dengan skor yang bisa dibilang tipis-tipis ya guys ya. Mungkin kalau nggak 1-1 0-0 lah. Karena kan kedua tim saling menyerang tapi ya susah mencetak gol ya. Karena kedua kiper ini sama-sama jago dan akhirnya akan ditentukan di babak penalti dan yang menang nanti adalah Argentina dengan skor yang boleh dibilang sama ketika Argentina menghadapi Ekuador yaitu 5-3 guys ya. Itu saja tadi perkiraan dan juga statistik yang akan terjadi atau yang akan berlangsung nanti di Euro dan juga Copa America finalnya guys ya. Kalau menurut kalian kira-kira siapa yang akan menang di final Euro dan juga Copa America? Apakah sesuai dengan prediksi gua atau kalian punya prediksi sendiri? Mungkin kalian merasa bahwa Inggris lucknya masih banyak jadi football is coming home. Atau mungkin Kolombia akan memberikan kejutan dengan mengalahkan Argentina. Saya akan tulis komentar aja guys. Jangan lupa di like, comment, and subscribe untuk gua. Dan gua pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan siapapun yang menang nanti akan menjadi yang terbaik di ajangnya masing-masing.